Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3 pasal 6. Kekhususan wujud. Pasal 5 apa, Bud? Apa? Wujud adalah satu dan bertingkat. Ini sudah. Wujud adalah satu, hakikat namun bertingkat. Yani apapun yang membedakan antara satu wujud dengan wujud lain, maka hal itu tidak mungkin disebabkan oleh selain wujud itu sendiri. Sebab di luar wujud adalah kebatilan. Jadi tidak ada. Tadi juga penjelasan lebih rincinya tadi itu bahwa apa? Bahwa sepintas kita melihat apa? Bahwa ada itu dibedakan oleh masing-masing esensi. Pohon, kambing, anjing, kucing dan seterusnya. Tapi sebenarnya pohon itu sekalipun dia ada itu tidak masuk daripada zat pohon. Kepohonan pohon sendiri, kekucingan kucing sendiri, adanya pohon dan adanya kucing sendiri. Jadi sekalipun dia sudah ada dan eksis pohon, tapi tetap eksistensi itu bukan termasuk bagian daripada esensi apa? Pohon. Nah, oleh karena itu sementara kita mau membedakan ada dengan ada yang lain. Nah, sementara juga dari satu sisi ada itu satu maknanya, tapi kenyataannya berbeda. Nah, oleh karena itu dan yang membedakan tidak mungkin yang namanya esensi. Nah, oleh karena itu apa yang membedakan ada haruslah ada juga. Jadi kesamaan ada dari sisi adanya, perbedaan aja dari sisi adanya, tidak mungkin dari esensinya. Karena esensi di luar ada. Sementara yang mau dibedakan antara ada dengan ada yang lain. Kekhususan ada. Wujud memiliki 3 kekhususan. yakni ada memiliki 3 kekhususan. 1. Keberadaan wujud adalah karena dirinya. Yakni apa? Yakni wujud ada dengan dirinya sendiri. Tidak mungkin wujud itu ada karena apa? Karena esensi. Tapi kalau esensi ada, itu karena ada. Pohon itu bisa dikatakan ada manakala ada sudah menolongnya, membungkusnya. Nah, begitu. Tapi ada tidak bisa dikatakan ada karena esensi. Ada karena ada. yakni keberadaan ada karena ada. Jadi mengapa pohon itu ada? Karena ada. Mengapa ada itu ada? Karena ada. Begitu. Jangan lupa loh ya, ketika saya mau tanya, ketika kita mempredikasi suatu subjek, bolehkah subjek yang tidak ada dipredikasi? Tidak bisa. Kenapa? Karena predikasi yakni menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Nah, kalau sesuatu yang menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain, yakni subjek. Nah, menetapkan sesuatu ini cabang dari tetapnya sesuatu yang mau ditetapi oleh sesuatu ini. Yakni subjek kalau tidak ada, maka tidak mungkin dipredikasi dengan sesuatu. Oleh karena itu kalau kita katakan misalnya pohon itu ada, itu tidak bisa. Karena pohon jadi subjek, ada jadi predikat. Nah, pohon ada tidak mungkin, sebab pohon sebelum dia ada tidak mungkin dipredikasi dengan ada. Oleh karena itu pohon yang ada itu adalah ada. Atau misalnya ada yang itu adalah pohon, itu sebenarnya. Jadi ketika ada pohon yang ada itu ada, yakni ada yang itu pohon. Jadi sebenarnya yang layak menjadi predikasi adalah pohonnya, bukan adanya. Karena pohon cabang dari adanya ada.
Tapi kalau ada, bukan cabang dari adanya pohon, tetapi asal daripada adanya pohon. Wujud yang kedua, wujud memiliki tingkatan yang ia tidak keluar dari tingkatan tersebut. Nah, ini jabaran yang nomor 5. Jadi antara wujud dengan wujud yang lain, seperti materi, seperti barzakhi, seperti akli, seperti ilahi, itu semua memiliki tingkatan, tetapi tidak keluar dari wujud. Tingkatannya tidak keluar dari wujud. Yani kalau esensi yang membedakan wujud-wujud itu, maka sudah dikatakan tadi, esensi awalan tidak masuk daerah wujud. Karena wujud itu apa? Wujud itu, kalau esensi dimasukkan ke dalam wujud, maka wujud menjadi esensinya, menjadi zat-zatnya. Oleh karena itu esensi tersebut akan selalu wujud, padahal tidak demikian. Yang namanya esensi bisa ada, bisa tidak. Yang kedua, anggap ada dikarenakan ada, dia tidak bisa membedakan antara ada yang satu dengan ada yang lain, karena yang kita mau bedakan adanya, bukan esensinya. Kalau esensi sudah terbedakan, kucing, anjing, kepiting dan seterusnya sudah berbeda. Tapi ada dengan ada yang lain, itu adalah satu makna, tapi tetap memiliki tingkatan. Sebab materi tidak mungkin seperti barzakhi, barzakhi tidak mungkin seperti akli, seperti Tuhan dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita katakan bahwa ada itu satu makna, jangan langsung dikafirkan. Kalau begitu, ada yang ada pada Tuhan, ada yang ada pada makhluk, sama dong? Iya sama. Oh, kalau begitu kafir. Tidak, makna adanya sama, tapi tingkatan adanya berbeda. Kalau mau menghadapi orang seperti itu, ditabrak saja. Oke, kalau begitu Tuhan ada nggak? Ada. Kamu ada nggak? Ada. Musyrik. Tuhan hidup nggak? Hidup. Kamu hidup nggak? Hidup. Musyrik. Begitu saja. Lain sama juga, ini lain. Hidupnya lain, ini juga adanya lain. Ada yang tidak berdimensi, itu adalah isi sama dengan blank buat kita. Blank sama dengan isi. Tapi kalau sama Tuhan, ya isi semua, ada blanknya. Kalau kita blank nih, kapan tahunya blank? Nanti kalau sudah suluk sampai ke akal satu baru merasakan blank. Kalau sekarang dah blanknya blank betulan. Jadi blank-blankan, blank palsuan, bukan blank